Serangkaian kita bahas tentang istiqomah. Istiqomah itu kalau direnungkan adalah termasuk bagian ruh dari agama, bagian termasuk. Karena ad-du'a'u ruhul ibadah, kan begitu. Al-ikhlas ruhul a'mal, kan begitu. Dan seterusnya. Dan istiqomah itu adalah semacam kayak pengikat dari semua ibadah itu. Ikatannya itu istiqomah. Karena kalau enggak istiqomah itu belum sempurna. Nah, kita baca apa dalilnya? Sahih Bukhari. Sahih Bukhari Rasulullah bersabda, "Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai Allah adalah yang paling langgeng, yang paling rutin, yang paling istiqomah, yang terus-menerus meskipun sedikit. Maka satu hari satu juz istiqomah lebih baik daripada sebulan langsung khatam sekali duduk. Sedekah setiap hari 10.000 setiap hari pagi lebih bagus setiap hari daripada jarang sedekah, sekali sedekah langsung 1 M. Kira-kira mana? Sehingga mana 1 M setiap hari, jelas itu. Ya, kamu punya uang banyak rek, sedekah tetap, tapi ada yang istiqomah. Sedekah itu dalam sedekah ya, itu ada harian, ada dadakan, ada kebutuhan, ada tarian kan gitu. Misalkan iuran apa tergantung kondisi. Tapi harus ada ya sedekah yang istiqomah. Jangan kemudian sedekah istiqomah lalu kemudian iuran nggak mau, nggak bisa ya. Tetap semuanya itu dilakoni. Sama dengan ngaji Quran, ada yang istiqomah, ada yang ditambahi. Jangan mentang-mentang sudah istiqomah 1 juz lalu kemudian lihat tidak. Kalau 1 juz ini sudah selesai, maka yang lainnya itu sebenarnya sunnah. Jadi harus ada porsi yang kewajibannya. Seperti sholawat 1000 minimal harus setiap hari. Lah nanti setelah 1000 alhamdulillah sudah tuntas kewajiban saya, lalu kemudian bonusnya tambah sendiri, seperti itu. Ya, jadi amalan yang paling dicintai Allah adalah yang istiqomah. Dan orang yang istiqomah itu mesti karomah. Meskipun jangan mencari karomah. La tatlub al-karomah bal utlub minallahi al-istiqomah. Al-Ustaz mengatakan, ya, beliau mengatakan Al-Ustaz Al-Imam Abu Bakar Muhammad bin Husain bin Furaq yaqul, ya, wa'lam annal istiqamata tujibu dawamal karamat. Sesungguhnya istiqamah itu mewajibkan, pasti menghasilkan karomah, pasti. Itu dalilnya beliau apa? Qaulullah ta'ala wa allaw istaqamu 'ala thariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Orang-orang istiqamah terus-menerus dalam jalannya, maka Allah akan kasih minum dari air yang tidak ada henti-hentinya. Walam yaqul saqainahum bal qala asqainahum. Asqainahum artinya fi'il madhi, pasti. Makanya dalam Al-Qur'an ata amrullahi fala tasta'jilu. Ata amrullahi apa? Datang hari kiamat. Kan belum tiba. Tapi kalau fi'il madhi artinya pasti. Maka dari itu di sini pasti orang itu akan karomat. Asqaituhu idza ja'atu lahu saqyan fa huwa yushir ila dawam. Jadi terus-menerus karomah. Jadi selama kamu itu istiqomah, selama itu pula karomah Allah akan nampakkan kepadamu. Karomah itu apa? Saya sudah istiqomah wiridan, haddad, latif, atos 3 tahun. Tapi sepertinya saya masih belum bisa terbang misalkan. Ini ya apa ini? Omongan saya sering salah misalkan. Tebakan saya sering nggak benar. Gitu. Apakah itu karomah? Tidak. Jika terbang itu karomah, burung juga terbang. Jika jalan di atas air itu keistimewaan, ikan juga di bawah air. Biasa aja. Karomah itu apa? Salah seorang ulama, Syekh, tunjukkan karomahmu Syekh. Saya ini santrimu. Masa saya nyantri nggak tahu karomah gurunya kan gitu. Ayo jalan sama saya. Jalan. Sudah jalan lama, santrinya mana karomahnya ini? Wes selesai jalannya. Akhirnya santrinya tanya, Syekh, saya kok nggak lihat karomah jenengan, apa nah karomahnya? Dari tadi biasa-biasa aja jalan. Apa kata Syekhnya? Ya waladi, wahai anakku, kita banyak dosa. Kita sama Allah ini nggak banyak melakukan perbuatan yang Allah ridhoi. Kita sering mukhalafah nafsu kita yang kita ikuti. Artinya mukhalafah nafsu apa? Kita itu kepin begini nggak bisa, kepin baca Quran nggak bisa. Yang kita ikuti hawa nafsu kita. Kita dengan banyak dosa berjalan di atas bumi dengan rasa aman, nggak ada bencana, itu sudah karomah. Oh, tak kira. Wah, mesti mantu iki, guru temenan iki. Wah, tak. Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, rubama zaharatil karomah malam takmul lahul istiqomah. Boleh jadi karomah itu akan Allah nampakkan bagi orang yang belum sempurna istiqomahnya.
Jadi karomah itu bonus biasa aja. Yang penting istiqomahnya. Orang istiqomah itu selalu dibela. Dalam Al-Quran saya ingat sebenarnya 2 kali. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Wala ta'du 'ainaka 'anhum ila akhirih. Jadi kamu jangan menolak, jangan meremehkan, jangan pandang sebelah mata orang yang bersama Allah pagi dan sore. Oh, benar ya. Jadi kalau orang itu sudah Allah takdirkan bisa wiridan pagi dan sore istiqomah, itu karomah yang di atas karomah itu. Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan juga andaikan tanpa pertolongan Allah dia nggak mungkin bisa wiridan istiqomah. Loh begitu. Jadi istiqomah itu secara zatnya sudah karomah. Karena nggak mudah orang itu istiqomah. Makanya wiridan itu gampang nek mood, nek nggak mood males. Atau sebaliknya, lagi susah wiridan enteng, pas bahagia wabot. Lah istiqomah itu enggak, bahagia susah tetap wiridan. Loh, itu yang hebat. Sibuk enggak sibuk tetap wiridan. Repot enggak repot wiridan. Sumpek enggak sumpek wiridan. Itu kan karomah itu. Konsistensinya itu yang berat. Makanya kalau kita masih kecil, sembahyang itu yang repot kan menjaga waktu 5-nya itu. Kalau bisa itu sekali aja kok langsung. Subuh, zuhur, asar, maghrib bisa dari siji enak wis. Jamak kubro. Enak itu. Yang repot bukan sholatnya sebenarnya, menjaga waktu untuk membaca itu loh. Makanya wirid pagi, wirid sore itu ya di situ. Pagi kita susul dengan, kita sikapi dengan wiritan. Kita song-song, kita menghadapi hari dengan wirid. Sore masuk langsung wiritan lagi minta sama Allah perlindungan loh begitu, Rek. Siang malam ini sudah dalam keadaan wiritan. Sudah kita dengar lagi. Apalagi kalau sebelum tidur wiritan, Rek. Wudu wiritan, ikut tos itu. Sebelum wudu wiritan, tidur sampai subuh kamu sampai tidurmu itu wiritan. Jadi kalau kamu sebelum itu deres Quran, itu sampai subuh dihitung deres sama Allah. Ada cerita nyata, 100% nyata. Ada seorang anak ngomong bapaknya begini. Ya, kira-kira gitu. Saya semalam itu mimpi ayah ini wiritan dari malam sampai subuh. Wah, gitu. Dari ayah yang guyang-guyu. Iya nak, karena ayah sebelum tidur wudu dan wiritan. Loh, anaknya langsung dikasih sampai anaknya gitu. Luar biasa kan? Itu sudah jelas itu. Kaulnya ada, sing ngipi ya iso ngono. Padahal iki arek sik cilik kan gitu. Jadi nggak bisa ngarang dia itu. Tiba-tiba Allah tunjukkan sesungguhnya orang tidur itu akan dihitung sesuai dengan sebelum tidurnya itu apa. Sebelum tidur ndelok sepak bola ya kira-kira ya apa gitu. Ya hati-hati. Maka sebelum tidur itu Quran, wiritan deres, wiritan. Maka tidur kita ibadah full. Sudah, kita lihat lagi. Tapi nek wirdul latif ngantuk nggak dihitung. Kudu wiritan lagi. Iku wiritan di kondo aja usama wiritan ya, itu beda. Itu kan kewajiban ya. Jadi harus dilakoni. Selanjutnya di sini al-istiqomah itu apa kata beliau? Rasulullah SAW beliau bersabda, ya. Istaqimu walan tuhsu. Wa'lamu anna khaira dinikum as-salatu walan yuhafidhu al-wudu ila mu'minun. Kamu istiqomahlah dan jangan kamu itu ngitung-ngitung, jangan berhenti. Sesungguhnya sebaik-baik agama kalian salat dan tidak ada yang bisa menjaga wudu kecuali orang mukmin sesungguhnya. Itu Rasulullah. Jadi Rasulullah juga menyuruh kita istiqomah. Istiqomah dasarnya apa? Perintah Rasulullah. Istaqimu, istiqomahlah. Al-istiqamatu darajatun biha kamalul umuri wa tamamuha. Istiqomah adalah derajat yang dengannya akan menjadi sempurna semua urusan. Semua urusan enggak sempurna kalau enggak istiqomah. Apa saja? Dagang enggak istiqomah enggak ada pelanggannya. Guru enggak istiqomah lari muridnya. Murid enggak istiqomah ngafal enggak sampai selesai hafalannya. Maka kalau enggak istiqomah jangan berharap sampai pada tujuan. Kalau kita ngomong dia disiplin tapi nggak berhasil ya, tapi setiap orang berhasil mesti disiplin. Maka jangan pernah bermimpi kamu meraih kesuksesan tanpa istiqomah. Maka istiqomah merupakan sebuah syarat untuk sempurnanya semua urusan dan semua keinginan dan semua cita-cita dan tujuan. Ya enggak, Rek? Nah, maka jangan sampai kita tidak istiqomah. Wa biwujudiha husulul khairati wa nizamuha. Dengan adanya istiqomah, kebaikan-kebaikan akan didapatkan dan semua itu akan didapatkan dengan tertib dan baik. Wa mallam yakun mustaqiman fi halatihi dha'a sa'yuhu wa khaba juhduhu. Perhatikan. Orang itu kalau enggak istiqomah dalam keadaannya, ngafal Quran enggak istiqomah enggak nyampe. Maka
Orang yang nggak istiqomah dalam keadaannya, dia menyia-nyiakan usahanya dan kecewa dan tidak berarti dengan sempurna kesungguhannya. Belajar nanggung nggak istiqomah nggak sampai. Apapun harus istiqomah. Nulis istiqomah, wiridan istiqomah, sholat istiqomah, apapun harus istiqomah. Kalau nggak istiqomah nggak nyampe. Kepin belajar apa saja harus istiqomah. Orang jualan, pengusaha sukses mesti istiqomah. Apa saja kesuksesan membutuhkan istiqomah. Maka jangan sampai kita sakarepe dhewe. Paham tak kira? Istiqomah tidur, istiqomah belajar. Jangan istiqomah ngantuk ya. Kok istiqomah ngantuk istiqomah karomah. Ila akhiri. Selanjutnya, wa man lam yakun mustaqiman fi sifatihi lam yartaqi min maqamihi ila ghairihi. Orang yang tidak istiqomah dalam sifatnya, dia tidak akan bisa naik dari makomnya. Jadi kalau orang itu istiqomah, maka makom derajatnya selalu naik terus. Kalau mau jadi orang yang tidak pernah turun derajatnya, harus istiqomah. Karena Allah istiqomah itu. Istiqomah itu kalau menurut beliau sebagai ikatan komitmen antara seorang hamba dengan Allah dalam menuju kepada ridhonya. Dia mempunyai waktu khusus yang dijadikan sebagai alat komunikasi dengan Allah. Sholat 5 waktu itu kurang, nggak cukup. Kenapa nggak cukup? Karena Allah memberikan kita perintah sholat sunnah. Kenapa nggak cukup? Karena Allah memberikan kita perintah untuk bertasbih. Allah memberikan kita perintah untuk membaca istighfar dan seterusnya. Itu bukti nggak cukup. Kenapa nggak diwajibkan? Kan begitu sekarang pertanyaannya. Karena istiqomah ini yang bersifat sunnah itu masing-masing orang berbeda kondisinya. Kalau kamu santri mahasiswa cukup latih hadis atas misalkan. Nah, kalau kamu jadi kiai nggak kerja, nggak ada ngampus misalnya, istiqomahnya ditambahkan berarti. Baca Qur'annya sehari nggak 1 juz, sehari paling nggak minimal 5 juz. 1 minggu khatam. Nek kiai ini tambah santri mek didik jarang sing tasmek tambah sehari 10 juz loh. Jadi masing-masing itu tergantung dengan keadaannya. Itu namanya sunnah. Tapi jangan sampai nggak mengambil bagian daripada sunnah, nggak bisa. Walam yubayyin sulukuhu ala sihah. Walam yubna sulukuhu ala sihah. Orang kalau nggak istiqomah, jalannya itu nggak benar. Famin syartil musta'naf al istiqamatu fi ahkamil bidayah. Syarat orang memulai perjalanan jadi orang baik adalah dia harus istiqomah dalam permulaannya. Kama anna min haqqil arifi al-istiqamatu fi adabin nihayah, sebagaimana hak seorang yang makrifat kepada Allah adalah al-istiqamah dalam hal ujungnya. Jadi istiqomah ini harus dijalankan, tidak boleh ditinggalkan, ya. Famin amaratil istiqamati ahli bidayah, di antara tanda istiqomahnya orang yang baru permulaan menuju kepada Allah, alla tashuba muamalatum fatratan. Yaitu apa? Pergaulannya tidak terkotori oleh fatrah, futur. Apa? Males, bosen, capek, nggak mood. Nggak mood harus dipaksa. Itu ya, nggak boleh dicampur sama itu. Wa min amarati istiqamati ahli wasaid, tanda istiqomahnya orang yang pertengahan. Tadi kan orang permulaan. Nggak boleh campur dengan males. Futur itu males, bosen. Kalau orang yang tengah-tengah itu apa? Alla yashuba manazilahum waqfah. Jadi tidak boleh dicampuri posisi derajat mereka dengan waqfah. Di sini waqfah itu tafsirnya istihsan, merasa hebat. Kalau oleh merasa hebat. Ya. Nah, wa min amarati istiqamati ahli nihayah, tanda istiqomahnya orang yang sudah tinggi derajatnya adalah alla tadadakhala muwasalatuhum hajbah. Jadi tidak tercampur hubungannya dengan Allah itu dengan hijab. Nah, ini berat ini, menjelaskannya nggak bisa ini. Ya, sami'tu al-ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq, selalu dinukil oleh Imam Al-Qusyari, gimana beliau mengatakan al-istiqamah laha salasatu madarij. Istiqamah itu punya 3 tingkatan. 3 derajat ya, 3 tahap. Yang pertama adalah at-taqwim, meluruskan. Sumal iqamah, kemudian lurus. Sumal istiqamah, kemudian sudah mancep, jejek gitu. Taqwim itu masih yang bengkok diluruskan. Iqamah itu selurus tapi dicekeling ini. Istiqomah wis berdiri sendiri, itu namanya istiqomah. Fataqwim min haitsu ta'dibun nufus. Taqwim itu apa? Melatih hawa nafsunya. Wal iqamah tahdzibul qulub, menyucikan
menyucikan hati. Wal istiqamah taqribul asrar, mendekatkan hal yang rahasia-rahasia. Pokoknya tingkatannya orang mendekat kepada Allah itu 3. Yang pertama at-takhalli wa tahalli wa tajalli. Takhalli itu mensucikan yang jelek semuanya. Yang jelek hilangkan semua. Yang sering rokokan hilang, yang sering main game hilang dulu. Baru kemudian diisi yang baik-baik, wiritan, istiqomah, ngaji Quran, tahajud, sholawat, itu. Baru tajalli, nampak semua gitu. Kebenaran Allah itu. Ya, itu syaratnya. Wa qala Abu Bakar radhiyallahu anhu fi ma'na qoulihi tsumma istaqamu wa lam yusyriku. Yaitu artinya tidak mensyirikkan kepada Allah. Maka di sini terkenal sekali gimana kaulnya Abu Ali Al-Jauzani Al-Juzajani bila mengatakan kun sahibal istiqamah, jadilah orang yang ahli istiqamah. La talibal karamah, jangan mencari keramat. Fa inna nafsaka mutaharrikatun fi talabil karamah, sesungguhnya jiwamu itu senangnya mencari karomah, mencari sangar-sangar, hebat-hebat, pokoknya sing aneh-aneh. Wa rabbuka azza wajalla, sedangkan Tuhanmu yutalibuka bil istiqamah, sedangkan Allah memintamu untuk selalu senantiasa istiqamah. Maka kita harus senantiasa istiqomah. Orang yang istiqomah hidupnya pasti bahagia. Orang istiqomah hidupnya mesti teratur, tertib, tentrem, ayem. Meskipun dilihat orang itu uangnya pas-pasan, tapi ketentraman tidak bisa disampaikan dengan kata-kata dan bahasa. Sebagaimana banyak uang tidak bisa menjamin kebahagiaan. Meskipun nggak punya uang juga menjadikan kita sumpek. Tapi istiqomah itu menjadikan kita, memastikan kita akan diberikan Allah karomah. Karomah itu apa isinya? Karomah itu salah satunya apa? Dimudahkan Allah untuk berbuat kebaikan. Maka kalau kalian sama Allah dimudahkan berbuat baik, itu termasuk karomah. Dan istiqomah itu karomah. Karena nggak semua orang mampu untuk melakukan istiqomah. Dan istiqomah itu adalah bukti kalau Allah ridho sama kita. Selama hati kita karena Allah. Jangan sampai karena yang lain-lainnya. Karomah itu bonus, nggak usah dicari. Mesti dapatnya. Adapun istiqomah itu usaha kita. Minta sama Allah pertolongan. Ya, Buya sampai ingat pesannya ayah abahnya Buya. Mau hidup enak harus istiqomah. Wis itu. Wis istiqomah mesti enak. Sama Allah ditata hidupnya. Adapun orang enggak punya istiqomah, hidupnya itu terombang-ambing, enggak jelas arah dan tujuannya. Maka apapun yang terjadi mulai sekarang kalian harus punya, tentukan istiqomah. Istiqomah duha 4 rakaat misalkan. Istiqomah wirid 3 dijaga, istiqomah istighfar, istiqomah sholawat, istiqomah ngaji Quran. Kalau kalian jaga semua ini, hidupnya itu tentrem ayem. Jadi kami itu hanya mikir istiqomahmu aja, yang lainnya nggak kepikiran. Yang ada di pikiranmu, aduh belum baca ini, aduh belum begini, wah gitu. Nggak sempat mikir yang aneh-aneh, yang macam-macam, yang buat hati kita sibuk dan gelisah, stres. Orang kalau nggak punya tujuan hidup, itu sedikit apapun masalah menjadi besar bagi dia. Omongan orang dikit aja pusing dia yang mikirin omongan itu aja. Semalam suntuk nggak bisa tidur gara-gara omongan tersebut. Tapi kalau orang itu istiqomah, yang ada, saya belum baca, saya belum wiritan, saya belum ngaji Quran, saya belum sholat. Wah, yang ada hanya itu aja. Yang lainnya sudah ke samping. Semua itu nggak penting lagi sudah. Yang penting kamu nggak punya hutang. Jangan sampai dihutang santai wiritan. Ya, mari mukul orang santai, Allah yang ngurusi, nggak oleh. Ya, selama kamu nggak punya tanggungan, hutang, kewajiban, wes hidupmu itu ayam sudah selesai. Saya nggak punya hutang, saya nggak punya janji, nggak punya kewajiban, selesai semuanya. Saya nggak menyakiti orang, saya nggak menghina orang, saya nggak mukul orang, nggak bunuh orang, wes alim. Apa? Siapa yang gedor rumahmu tengah malam? Nggak ada. Siapa yang nagih hutang? Nggak ada, biasa aja semua. Nah, maka kalaupun dia menzalimi kita sama Allah pasrahkan di Allah. Saya maafkan dia, urusi dia ya Allah, selesai. Doakan dia, selesai. Hati ayam. Maka dari itu mulai sekarang jangan sampai kita nggak punya istiqomah sebagai jalan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta karomah, tapi minta kepada Allah bisa istiqomah. Wallahu a'lam bishawab.